Ya. Dan aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Ini keputusan Tuhan, bukan keputusan manusia. Karena ada 3 bahkan 4 kesalahan yang perbuatan jahat yang dilakukan di sana, dan dikatakan lagi bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Iya, kejahatan pertama apa itu? Mereka tidak datang kepada Tuhan. Kejahatan kedua, mereka membunuh anak-anak kecil pun mereka bunuh. Iya, jadi ini Tuhan yang mengatur segala sesuatu bagi kita, dan ini menjadi perbincangan di seluruh dunia ini. Dan dikatakan oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa, dibuang mereka semua. Coba lihat, hari Sabtu itu hari perhentian bangsa Israel. Kalau bangsa Israel itu Sabtu itu nggak boleh bekerja, ya, hari Sabat bagi mereka. Dan ketepatan hari itu adalah hari raya Pondok Daun. Jadi kalau di Yahudi itu, di Israel itu hari raya Pondok Daun. Ya, saya kemarin diundang juga, ada satu gereja Ortodok di Medan ini. Hari kemarin saya diundang supaya merayakan hari Pondok Daun. Itu semua ada buah-buah. Saya tidak pernah mengikutinya, ada buah semuanya. Sesudah ibadah kita ambil buah ini semuanya. Jadi itu pas hari raya besar bangsa Yahudi Israel, hari raya Pondok Daun. Bagi mereka itu hari raya Pondok Daun, dan bagi kita itu Natal. Karena mereka tidak mempercayai Natal. Mereka mempercayai ada hari raya Pondok Daun. Pas ketepatan itu Hamas menghancurkan Israel. Jadi ada 3 dikatakan firman Tuhan, bahkan 4 kejahatan di Gaza yang dilakukan mereka, dan itulah mereka pas hari Sabat dan pas hari Pondok Daun mereka melepaskan itu 1000 orang Israel mati. Bahkan anak-anak ada 30 atau berapa itu diculik, dipotong lehernya dan dibuang kepalanya. Jadi kalau kejadian sekarang saya kemarin mendengar di YouTube, ya kita berdoa saja, ya, supaya itu menunjukkan firman Tuhan, aku akan datang segera. Sebab firman Tuhan itu harus digenapi. Tidak satu pun firman Tuhan yang tidak digenapi. Di saya terus sekarang Bapak Ibu Saudara, saya hanya berdoa, Tuhan biarlah belas kasihan Tuhan terjadi kejadian, karena bangsa Israel itu Bapak Ibu Saudara bangsa umat pilihan Tuhan. Iya. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara, dan untuk diserahkan kepada Edom, ya, dan dikatakan lagi, ya, dan aku akan melepas api ke dalam tembok gajah. Lihat itu kemarin itu, tembok itu, karena tembok gajah itu untuk sama kita. Di segala sesuatunya tertulis itu, dan dikatakan aku akan melepas api ke dalam tembok gajah. Itu seperti api. Saya bilang bukan seperti neraka, ya kan? Terbakar seperti itu. Itu ada di kita. Amos pasal 1 ayat 7. Aku akan melepas api ke dalam tembok gajah, karena ada kejahatan 3, kata firman Tuhan, bahkan 4. Aku dikatakan tadi memutuskan, tadi katakan aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Iya. Bahkan dikatakan aku akan melepaskan api ke dalam tembok gajah. Lihat itu hancur semua sebenarnya. Iya. Kita tidak menginginkan itu. Sekali lagi, jangan menyalahkan bangsa Israel, jangan menyalahkan bangsa Palestina.
sampai terselesaikan dosa, kejahatan, iblis yang ada di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sehingga purinya dimakan habis hancur semuanya. Bahkan Israel mengatakan dalam 24 jam 1,1 juta penduduk bangsa tepi pantai Gaza itu harus mendekat apa? Mau diratakan semuanya. Itu ada dalam firman Tuhan. Iya, rata. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan Askelon. Aku mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah. Ada sebentar. Ini kita baca ini. Sehingga binasalah sisa orang Palestina. Ya. Nah, ini firman Tuhan dan firman Tuhan Allah, sehingga binasalah sisa-sisa orang Palestina, firman Tuhan, dan aku akan melepaskan api dalam tembok Gaza. Itu ya. Tujuan Israel, tujuan bangsa Israel yang ini, tujuan bangsa Israel ini, bahwa di tepi Palestina itu Gaza lenyapkan. Jumlah masyarakatnya 2 juta lebih, lenyap nanti firman Tuhan. Itu maka dikatakan Israel dalam jangka 24 jam masyarakat Palestina tepi Gaza keluar, kalau enggak habis. Kita lihat di besok. Ya, sampai PBB berseru. Ya, suatu saat nanti Bapak Ibu Saudara kita berdoa, ini firman Tuhan dan kita hadir. Israel itu akan berperang, dibantu Amerika, dibantu Inggris, dan Palestina dibantu Rusia, dibantu Korea Utara. Suatu saat nanti Israel kalah, Amerika kalah, dan Inggris kalah, menang Palestina, menang Rusia, menang Korea Utara. Disitulah bangsa Israel berseru, Tuhan tolong kami, turunlah Tuhan menolong mereka. Ini firman Tuhan, dan itulah dikatakan nanti perang Armageddon. Dan perang Armageddon itu terjadilah perang ketiga dunia itu. Seluruh negara memerangi bangsa Israel. Dan suatu saat nanti Amerika membantu Israel. Tetapi nanti kita melihat penggenapan firman Tuhan, dan tadi mengatakan bahwa Tuhan yang mengatur segala waktunya, dan dikatakan aku akan datang segera. Kalau kita melihat sekarang kebanggaan Israel bahwa tentara yang besar atau peralatan perang yang menang itu adalah Israel, luar biasa. Tapi suatu saat nanti bangsa Israel bersama Amerika dan lain-lain akan kalah oleh karena Rusia, oleh karena negara-negara lain, dan